tidak, tapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang belum apa-apa sudah membangun tembok pemisah. Dan akibatnya adalah kita tidak bisa masuk dan kita nggak bisa memberitakan Injil. Paulus bukan membangun tembok pemisah, tapi Paulus membangun sebuah jembatan. Dan inilah yang Paulus lakukan dalam penginjilannya. Dia membangun sebuah jembatan, dia membangun sebuah hubungan yang baik, dan kita harus belajar membangun jembatan penginjilan supaya kita bisa efektif di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Paulus membangun jembatan penginjilannya sehingga dia bisa efektif di dalam memberitakan Injil Kristus. Saudaraku, ada banyak cara dalam membangun sebuah jembatan penginjilan sehingga kita bisa masuk memberitakan Injil itu dengan efektif. Tapi satu prinsip yang kita mesti pegang, dan ini merupakan satu hal yang ingin saudara ingat dalam khotbah ini. Satu prinsip yang kita mesti pegang dalam membangun jembatan penginjilan adalah kita mesti menjadi seorang hamba. Kita mesti menjadi seorang hamba. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 ini Paulus mengungkapkan prinsip supaya kita bisa efektif dalam memberitakan Injil adalah menjadikan diri kita hamba bagi orang-orang yang akan kita injili. Walaupun kita ini bukan seorang hamba. Walaupun kita ini seorang yang bebas, seorang yang merdeka. Nah, saya kira inilah jembatan yang harus kita bangun. Yakni menjadikan diri kita hamba dan kita datang dengan rendah hati dan bukan dengan sombong. Kenapa kita gagal membangun jembatan penginjilan? Kenapa kita gagal membangun sebuah relasi yang baik? Karena kita datang bukan dengan sikap seorang hamba, tapi dengan sikap seorang tuan. Saudaraku, penginjilan akan berhasil kalau kita bisa menjadikan diri kita seorang hamba. Paulus mengatakan seperti ini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, tapi aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Jadi meskipun Paulus ini bukanlah seorang budak, seorang hamba, tapi dia memperhamba dirinya. Dia memperhamba dirinya untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudaraku, perhambaan kepada Kristus. Kita adalah hambanya Kristus. Dan ini menuntut sebuah perhambaan kepada orang lain. Sikap hati hamba harus kita miliki. Jadi Paulus di sini membalikkan prinsip utama dari orang-orang Stoik, bahwa orang yang bebas adalah orang yang melakukan apa yang dia sukai tanpa memperdulikan pendapat orang. Orang-orang Stoik mengatakan, dan mungkin banyak sekali dianut oleh orang zaman sekarang, saya bebas dan saya nggak peduli apa kata orang. Saya udah bebas, saya nggak peduli apa kata dia. Saya akan lakukan apa yang saya sukai. Tapi Paulus membalik ini. Orang yang sudah menjadi hamba Kristus, yang sudah dibebaskan, akan memperhatikan pendapat orang lain. Dia nggak akan arogan, tapi dia akan rendah hati terhadap pendapat orang, akan rendah hati terhadap budayanya orang, akan rendah hati terhadap sikapnya orang. Dia tidak akan meninggikan diri, menghina budayanya suku ini, orang lain, menghina kebiasaan orang lain. Saudara, ketika kita menjadi seorang Kristen yang rendah hati, memperhamba dan punya sikap seorang hamba, ini akan membuat kita menjadi alat yang efektif untuk membawa jiwa-jiwa yang baru yang datang kepada Kristus. Merendahkan diri, satu hal yang sangat penting sekali. Merendahkan diri terhadap orang-orang yang akan kita menangkan adalah hal yang sangat penting di dalam pemberitaan Injil. Kalau saudara belum apa-apa sudah menghina kepercayaan orang, belum apa-apa kita sudah menghina budaya orang, maka orang lain yang belum percaya akan langsung menolak Injil yang saudara beritakan.
orang yang dihina biasanya akan langsung balas dengan penghinaan. Jadi kita mesti belajar untuk bisa menjadi seorang hamba, punya hati seorang hamba, punya sikap yang rendah hati sebelum kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Saya kira Paulus merupakan sebuah contoh yang sangat baik sekali. Dia adalah orang yang bebas, dia bukan hamba dari orang kaya, dia juga bukan hamba dari orang yang berpengetahuan di Korintus. Tapi meskipun dia adalah seorang yang bebas dan dia enggak terikat pada satu individu pun, enggak terikat pada satu kelompok sekalipun, tapi dia bertindak sebagai hambanya mereka di dalam pemberitaan Injil. Jadi saudara, demi Injil, Paulus secara sukarela menjadi hamba semua orang, baik itu untuk orang Yahudi, untuk orang non-Yahudi, untuk orang yang kaya, untuk orang yang miskin sekalipun. Paulus yang orang bebas ini bersedia untuk menjadi hamba. Martin Luther mengatakan seperti ini. Seorang Kristen adalah tuan yang paling bebas dari semuanya. Tidak tunduk pada siapapun, tapi seorang Kristen juga adalah seorang hamba yang paling taat dari semuanya, tunduk pada semua orang. Saudaraku, di dalam penginjilanlah Paulus mengkontraskan hikmat salib dengan hikmat dunia ini. Di dalam memberitakan Injil ini, Paulus mengambil posisi sebagai hamba yang tidak berdaya. Paulus tidak memberitakan Injil dari posisi di atas orang lain, tidak. Dia datang bukan dari posisi sebagai seorang bos, tidak. Dia datang bukan sebagai posisi dari orang yang berada lebih unggul dari orang lain, tidak. Tapi dia datang memberitakan Injil dengan posisi di bawah mereka. Inilah jelmaan salib. Inilah salib itu. Dia menjelmakan kebodohan salib bagi orang-orang dunia. Dan dia merendahkan diri. Dia ikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Turun dari tempat yang tinggi, turun ke tempat yang paling rendah, menjadi seorang hamba. Demi apa? Demi menyelamatkan kita. Saudaraku, di zaman Paulus, apakah ada orang yang sengaja menjadi hamba? Sengaja menjual dirinya? Ada, saudara. Orang yang merdeka bisa menjual dirinya menjadi seorang budak atau menjadi seorang hamba. Kita mungkin bertanya, apa tujuannya dia menjual dirinya menjadi seorang hamba? Ada yang bertujuan untuk melunasi hutangnya. Enggak apa-apa, yang penting hutang saya lunas. Tapi ada juga yang menjual diri sebagai seorang hamba dan menjadi hambanya orang yang kaya, hambanya seorang pejabat. Untuk apa? Menaikkan status sosialnya. Daripada saya menjadi seorang yang miskin yang minta-minta kepada orang, lebih baik saya menjadi hambanya seorang pejabat atau menjadi hambanya seorang yang kaya raya. Kalau saya menjadi hambanya orang kaya, hambanya pejabat, maka saya juga akan mendapatkan kenyamanan di rumah dia. Memang saya kerja, tapi jauh lebih baik hidup di rumah pejabat, di rumah orang kaya, daripada hidup di pinggir jalan. Nah, ada orang-orang seperti itu pada zamannya Paulus. Mereka menjual dirinya atau menjadikan dirinya sebagai hamba. Demi apa? Demi kepentingan saya. Tapi jarang sekali orang yang rela menjadi hambanya orang kaya, hambanya pejabat demi kepentingan orang kaya itu. Jarang. Jarang sekali ada seorang yang menjual dirinya sebagai seorang hamba demi kepentingan pejabat itu. Jarang. Pada umumnya pada saat itu, pada zaman itu, seseorang akan menjadi hamba, menjual dirinya sebagai hamba. Untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Saudaraku, berbeda sekali dengan konsep menghambakan diri yang dikemukakan oleh Paulus. Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba bagi semua orang. Itu bukan untuk kepentingan diri dia,
Bukan untuk keuntungan diri dia, tapi demi kepentingan orang-orang yang akan dia injili, karena dia mencintai mereka, dia mencintai Kristus, dan dia tidak mau supaya orang-orang yang non-Kristen itu binasa. Dia ingin mereka diselamatkan. Makanya dia menjadikan dirinya hamba dari orang itu. Paulus menjadikan dirinya hamba supaya orang lain diselamatkan. Kita mungkin bertanya, saudara, bagaimanakah itu bentuknya? Menghambakan diri demi Injil. Bagaimana bentuknya saya menghambakan diri demi Injil? Bentuk dari menghambakan diri ini bukan dalam arti saudara itu tunduk kepada seseorang dan ikuti semua kemauannya. Semua kemauan kita ikuti, bukan dalam arti seperti itu. Orang Kristen yang mengikuti semua kemauan orang lain itu akan kehilangan jati dirinya. Dia akan kehilangan tujuan pelayanannya, panggilan pelayanannya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus dengan menghambakan diri. Kita adalah hamba Kristus Yesus. Dan jati diri saudara itu tidak boleh hilang demi menghambakan diri. Menghambakan diri adalah kita mengadaptasikan diri kita ke dalam kehidupan seseorang. Kita masuk ke dalam kehidupannya. Saudaraku, pada zaman itu ketika seorang hamba ditangkap dalam peperangan, dan kemudian orang itu dijual ke rumah tangga orang-orang Romawi, maka hamba yang ditangkap dan yang dijual itu harus bisa beradaptasi dengan budaya Romawi. Kalau dia dijual ke rumah tangga orang Yahudi, maka dia harus beradaptasi dengan rumah tangga orang Yahudi itu. Dia mungkin harus disunat, dia mesti beradaptasi. Dia tidak boleh lagi makan babi, karena orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kalau dia ditangkap oleh orang Romawi dan masuk di dalam orang-orang Romawi, maka dia bisa makan babi dan dia nggak perlu disunat. Nah, itulah artinya menghambakan diri. Saudaraku, dalam penginjilan kita harus belajar untuk bisa mengadaptasi diri kita dalam kehidupan orang yang akan kita injili, tanpa menghilangkan identitas kita sebagai seorang anak Allah. Saya kira inilah yang seringkali dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Ini strategi penginjilan yang efektif, di mana kita mesti belajar untuk mengadaptasikan diri kita dengan budaya-budaya yang ada, dengan beragam agama di Indonesia ini. Saudara, Injil itu melampaui batas budaya. Ketika Injil itu diterima di berbagai suku bangsa, esensinya itu akan tetap sama, tapi tampilannya dan rasanya itu mungkin sedikit berubah. Pada waktu saudara bisa mengakomodasi kebudayaan, kehidupan orang lain, kebiasaan orang lain, maka saya yakin kita bisa efektif dalam memberitakan Injil, sehingga orang-orang yang non-Kristen itu mereka bisa memahami siapa itu Yesus. Karena mereka mau dengarkan kita. Karena kita sudah dengarkan dia. Karena kita sudah mengadaptasi kehidupan dia. Saudara, Paulus tidak menuntut orang non-Yahudi untuk mengadopsi budaya Yahudi ketika mereka menjadi Kristen. Kita enggak harus mengadopsi budayanya Yahudi ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan kita jangan mengadopsi budaya Yahudi ketika menjadi Kristen. Kita enggak perlu berdoa dalam bahasa Ibrani ketika kita berdoa. Kita enggak perlu adopsi budaya itu dan bawa bahasanya ke dalam ibadah kita, enggak perlu.
Itu yang dikatakan kita mengadaptasi diri kita sesuai dengan konteksnya kita. Atau saudara tidak harus memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yahweh. Itu bahasa Ibrani. Kita bisa panggil dengan nama Tuhan atau Santi atau apa. Menjadi orang Kristen tidak harus disunat. Itu budaya Yahudi. Dan saudara tidak perlu pakai topi rabi. Semua itu budaya. Saya menemui di Kaimtong ada satu orang, dan suatu hari saya datang, saya kaget sekali. Dia pakai topi rabi, saudara. Datang ke gereja, pakai topi rabi. Dia mengadopsi budaya Yahudi dan pakai topi rabi. Saudara, kita nggak perlu lakukan hal seperti itu. Nah, demikian juga orang-orang Yahudi ketika mereka bertobat. Pada waktu Paulus memberitakan Injil pada orang Yahudi, mereka tidak diharuskan menjadi orang bukan Yahudi. Mereka tidak perlu meninggalkan warisan Yahudi mereka. Jadi saudara, menghambakan diri dalam penginjilan adalah kita ini mengakomodasi orang lain. Kita ini fleksibel. Kita enggak bangun langsung tembok pemisah yang kaku, enggak. Prinsip penginjilan yang efektif adalah akomodasi dan fleksibilitas. Jangan terlalu kaku ketika memberitakan Injil. Ada hal-hal yang non-esensial, di mana kita jangan kaku terhadap hal-hal yang non-esensial itu. Menghambakan diri. Kita lakukan dalam bentuk apa? Kita melepaskan hal-hal yang non-esensial, atau kita mengenakan hal-hal yang non-esensial dari orang lain untuk bisa menyampaikan Injil itu dengan efektif. Hal-hal yang non-esensial saudara lepaskan, jangan kaku terhadap hal itu. Dan ada hal-hal yang esensial yang non-esensial yang saudara bisa adopsi dari budaya orang. Akomodasi merupakan strateginya Paulus, dan ini seharusnya juga menjadi strateginya kita di dalam memasuki kehidupan seseorang, dalam memberitakan Injil kepada seseorang. Paulus memberikan 3 bentuk akomodasi atau fleksibilitas dalam penginjilan di ayat 20 sampai 33. Contoh pertama dari menghambakan diri ini yaitu 1 Korintus 9 ayat 20. Dia mengatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya apa? Aku dapat memenangkan orang-orang Yahudi. Jadi Paulus mengambil sikap yang akomodatif bagi orang Yahudi ketika dia memberitakan Injil di tengah-tengah orang Yahudi, dan itulah metodenya. Hal-hal yang non-esensial dia akomodasikan, dan dia rela lepaskan. Dia rela adopsi hal-hal yang non-esensial itu. Dan ketika Paulus melayani di tengah-tengah bangsa Yahudi ini, saudara, dia mengikuti adat istiadat Yahudi. Ia makan seperti mereka, ia berdoa seperti mereka, dan bahkan dia berpakaian seperti mereka. Dia membantu orang Yahudi melaksanakan upacara pentahiran. Dan satu contoh yang sangat jelas sekali adalah dia menyuruh Timotius disunat. Padahal Timotius itu bukan orang Yahudi. Timotius seorang hamba Tuhan. Dan dia ingin supaya Timotius menghambakan diri, dan dia suruh Timotius disunat. Saudara, kalau disunat waktu kecil, umur 8 hari enggak apa-apa. Tidak kebayang saya disunat dengan usia mungkin sudah remaja seperti Timotius. Dan papa Timotius bukan orang Yahudi. Papanya adalah orang Yunani. Nah, kenapa dia menyuruh Timotius disunat? Karena Timotius melayani sebagai hamba Tuhan atau memberitakan Injil di tengah-tengah orang Yahudi. Jadi dia mesti disunat
supaya dia bisa masuk ke sinagoge. Dia bisa masuk ke perkumpulan Yahudi. Kalau dia nggak disunat, dia akan diusir. Dia akan dipertanyakan. Tapi Paulus tidak memaksa untuk disunat. Walaupun Titus itu seorang Yunani. Kenapa Titus nggak disuruh sunat? Karena Titus tidak melayani di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan saudara ingat satu peristiwa yang dia catat dari 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Situ dikatakan bahwa Paulus bersedia dan dia dicambuk 39 kali cambukan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaan kita, kenapa Paulus bersedia menerima 39 kali cambukan dari orang Yahudi? Bukankah dia bisa menolak? Dia pergi aja tinggalkan Yahudi dan gak perlu lagi pergi ke daerah Yahudi. Tapi kenapa dia bersedia dicambuk 39 kali? Itu karena dia tunduk pada disiplin ini. Demi apa? Demi bisa memberitakan Injil. Jadi Paulus rela menerima cambukan 39 kali itu, satu tradisi Yahudi itu, karena dia sudah bersalah, dia harus dicambuk 39 kali. Demi apa? Supaya ikatan keyahudiannya itu masih ada. Dia bisa masuk ke sinagoge. Bayangkan saudara. Dia bersedia dicambuk 39 kali walaupun dia bisa kabur. Tapi dia berikan dirinya dicambuk, dan itu terjadi bukan sekali. Supaya apa? Dia masih bisa masuk ke sinagoge untuk memberitakan Injil. Ini perhambaan. Ini adaptasi. Kita tahu dalam budaya Yahudi, orang Yahudi diberikan hak khusus untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan mereka. Dan biasanya diselesaikan dengan cambuk. Dan orang Yahudi akan tunduk kepada cambuk itu. Dan Paulus tunduk. Bahkan sampai dikatakan 5 kali. Dia bersedia dicambuk 39 kali. So ini bukan hal yang remeh. Tapi ini menunjukkan Paulus itu, dia ingin supaya dia bisa masuk ke tengah-tengah orang Yahudi. Padahal enggak harus seperti itu. Ada banyak jiwa yang bisa diinjili. Tapi demi supaya masuk ke orang Yahudi, dia bersikap seperti orang Yahudi. Dia memang orang Yahudi. Dia enggak mau lepaskan itu. Roma pasal 9, dia utarakan dengan panjang lebar. Dia sangat mencintai mereka. Dia ingin mereka diselamatkan. Itu contoh yang pertama saudara. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Dan yang kedua dia ungkapkan dari pasal 9 ayat 21. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku bisa memenangkan mereka. Jadi di tengah-tengah bangsa non-Yahudi ini, di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, Paulus tidak bawa hukum Tauratnya itu. Enggak. Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus meninggalkan praktek-praktek khas Yahudi seperti misalnya hukum makanan Yahudi, perayaan hari Sabat haram tidak haram. Dia tidak menetapkan makanan itu halal atau haram di tengah-tengah bangsa non-Yahudi. Dia enggak mengatakan, babi itu haram. Tidak, dia makan aja. Dan dia mengatakan semua dikuduskan dengan doa. Di tengah-tengah bangsa non-Yahudi, Paulus hidup seperti mereka. Yakni sebagai bangsa yang tidak punya bapak leluhur. Bangsa Yahudi kan punya bapak leluhur yang top, Abraham. Dia enggak bawa itu, bahwa bapak leluhur kita adalah Yahudi itu Abraham, kami punya hukum Taurat. Dia tinggalkan semua itu. Yang dia bawa adalah Injil Yesus Kristus. Paulus hidup sebagai seorang Kristen, bukan sebagai seorang Kristen Yahudi di tengah-tengah jemaat Galatia. Dan bukan sebagai orang Farisi, Kristen di tengah-tengah jemaat Galatia. Tapi dia hanya hidup dengan iman. Jadi saudara, di tengah-tengah bangsa non-Yahudi, dia tidak bawa keyahudiannya. Tapi dia hidup dengan iman. Dan hal yang ketiga yang diberikan contoh adalah dia mengatakan dia mengadaptasikan hal-hal yang non-esensial ini
untuk memberitakan Injil di tengah-tengah budaya Korintus. Paulus jelas sekali lakukan ini. Makanan itu hal yang tidak esensial. Pada waktu dia pergi ke Korintus, semua daging di sana itu kebanyakan dipersembahkan kepada berhala dan dijual di pasar. Paulus makan daging itu tanpa mengadakan lagi pemeriksaan hati nurani. Kalau dia tidak mengakomodasi diri, enggak fleksibel soal makan ini, maka dia enggak bisa makan daging. Dan dia tidak bisa masuk rumah orang non-Kristen, non-Yahudi. Tidak bisa injili mereka. Karena apa? Semuanya dipersembahkan kok. Saudara, satu hari di rumah kami, waktu itu di tetangga-tetangga satu RT bikin arisan, saudara. Dan tiba giliran kami harus menjamu tetangga-tetangga. Dan kebanyakan tetangga-tetangga itu Islam. Dan kami harus siapkan makanan. Istri saya makan soto. Masak soto. Soto daging, bukan soto babi, saudara. Karena kami tahu tetangga-tetangga itu orang Islam. Dan ketika mereka sudah masuk ke rumah dan sudah bicara, ngobrol-ngobrol, ya, ada yang pakai kerudung dan kebanyakan Islam, mereka tidak mau sentuh makanannya sedikit pun. Takut pancinya bekas baku teh. Dan mereka enggak mau sentuh, saudara. Dan bahkan mereka tidak mau sentuh gelasnya apa semua. Saudara, mereka tidak tahu bahwa memang sih kami suka makan babi, saudara. Tapi kan bersihlah pancinya kan, dicuci. Ya. Saudaraku, kalau misalnya posisinya kita seperti mereka misalnya, dan kita masuk ke rumah orang dan kita mau beritakan Injil, tapi kita merasa semuanya itu haram, dan kita jijik dengan semua itu, kita ini sedang membangun tembok. Dan kita tidak bisa masuk untuk memberitakan Injil. Paulus tidak seperti itu. Dia masuk ke rumah orang non-Yahudi. Dan yakinlah, situ pasti ada babi. Di situ pasti ada makanan yang sudah, daging yang dijual di pasar yang sudah dipersembahkan pada berhala. Dia kalau enggak makan, enggak mungkin dia bisa memberitakan Injil. Dia makan. Makanya dia mengatakan semua dikuduskan oleh doa. Dan Paulus juga makan bersama dengan orang non-Yahudi walaupun adat istiadat melarang itu. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah non-Kristen, kita harus bisa membedakan mana yang esensial dan mana yang non-esensial. Ini bukan berarti kita hidup dalam dosa seperti mereka hidup dalam dosa, karena dosa itu esensial. Hiduplah dengan prinsip 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Janganlah kamu mencari keuntungan diri sendiri, tapi keuntungan orang lain. Dan contoh ketiga yang dia pakai adalah 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah. Supaya apa? Aku dapat memberitakan Injil. Aku telah menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi Paulus menurunkan standar sosialnya, status sosialnya yang tinggi. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, dia turun ke bawah kepada orang-orang yang rendah statusnya, yang mungkin tidak berpendidikan. Dari orang yang status sosial yang tinggi, dia turun ke tengah-tengah orang yang miskin, yang susah. Di situ dia memberitakan Injil. Dia merendahkan dirinya. Dia masuk ke kalangan sosial yang rendah. Orang Kristen harus bisa memberitakan Injil. Dan kita bisa memberitakan Injil kepada seorang bos, seorang pimpinan, orang yang berpendidikan, sampai kepada pengemis sekalipun. Seorang pembantu sekalipun. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti mereka. Jadi menghambakan diri adalah menjadikan diri kita segala-galanya. Supaya kita bisa memenangkan yang belum percaya. Inilah jembatan yang kita bangun. Kita menghambakan diri kita.
Saudara mungkin bertanya seperti ini, apakah ini berarti saya menjadi seperti bunglon yang berubah warna? Apakah ini berarti saya menjadi munafik dan bersedia menyenangkan hati semua orang, menyenangkan pendengar? Apakah ini berarti saya menjadi seorang pembohong yang menyamar di tengah-tengah orang sebagai seseorang yang bukan diri saya, supaya orang-orang non-Kristen itu mendengarkan berita saya? Tentu bukan seperti itu, saudara. Kita tidak menjadi bunglon yang suka berubah warna di tempat di mana kita berada. Karena apa? Karena kita tidak selalu berubah warna. Hanya hal yang non-esensial kita berubah warna. Kita hanya berubah untuk hal yang non-esensial, sedangkan yang esensial kita enggak berubah. Kita tidak adaptasi hal yang esensial yang penting. Kita juga tidak bersikap munafik dan berpura-pura, sebab pada waktu kita menerima orang lain, kebiasaan orang lain, kita tidak berpura-pura, tapi kita memang dengan tulus menerimanya, menghargainya. Kita juga tidak sedang menyenangkan pendengar kita. Tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita adalah memberitakan Injil. Kita juga bukan seorang pembohong yang sedang menyamar menjadi orang lain. Kita lakukan itu dengan tulus untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan prinsip yang kita pakai adalah prinsip penyangkalan diri, prinsip perhambaan, prinsip salib yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Paulus melakukan satu pertukaran demi memenangkan jiwa, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menjadi sama seperti kita, supaya kita diubah menjadi sama seperti Dia. Itu pertukaran salib. Dia turun menjadi sangat rendah sekali supaya kita diangkat tinggi. Itulah pertukaran. Dan Paulus mengadopsi ini. Dia turun ke tempat yang rendah supaya orang itu dimenangkan, dibawa datang kepada Kristus. Saudaraku, Paulus mengikuti pola Tuhan Yesus. Agustinus dalam suratnya, dia mengatakan cara berpikir ini sebagai berpikir dengan penuh simpati. Dia berkata seseorang yang merawat orang sakit dalam arti tertentu menjadi sakit sendiri. Bukan dengan berpura-pura menjadi sakit, tapi dengan mempertimbangkan, saya ingin diperlakukan seperti ini kalau saya sakit. Itu kata Agustinus. Jadi ini bukan satu pelimplang. Tapi kita mesti ingat bahwa fleksibilitas ini bukan lisensi untuk satu fleksibilitas yang tidak terbatas. Bukan. Kita enggak fleksibel dalam sampai tidak terbatas. Kita mesti adaptasi tapi bukan tanpa batas. Tuntutan-tuntutan Kristen yang esensial dan yang khas itu tidak bisa kita negosiasikan dalam kondisi apapun. Paulus ingat, dia tetap mengkritik penyembahan berhala, walaupun itu menyinggung para penyembah berhala. Paulus tidak mengakomodasi penyembahan berhala karena itu esensial. Paulus tidak pernah mengubah berita penyaliban itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu memalukan bagi orang Yahudi. Dia sampaikan apa adanya penyaliban karena itu esensial. Kita mesti tahu mana yang esensial, mana yang non-esensial. Yang non-esensial kita terima, kita adaptasikan. Hal-hal yang esensial dalam pemberitaan Injil enggak boleh kita ubah, yaitu manusia, kamu itu berdosa. Kita mesti sampaikan itu pada orang. Hal yang esensial adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan datang menebus dosamu. Dia mati di kayu salib bagimu dan bangkit dari kematian. Itu esensial. Kita mesti menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu esensial. Allah Tritunggal itu esensial. Semuanya itu esensial dan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa dihilangkan. Dan tidak bisa diadaptasikan. Sedangkan hal-hal yang non-esensial yang bisa kita akomodasi, kita bisa adaptasi adalah makanan, pakaian, budaya, dengan melepaskan nilai-nilai religiusnya. Misal, Hudson Taylor, ketika memberitakan Injil di Tiongkok, dia memakai baju daerah Tiongkok, dia pakai kuncir, dia belajar bahasa Tiongkok, dan dia juga memakan makanan di sana. Bagaimana dengan kita di Indonesia, saudara, ketika saudara memberitakan Injil pada orang Tionghoa?
Pada waktu saudara memberitakan Injil kepada orang Tionghoa, ada budaya-budaya yang bisa kita adaptasi. Misal Imlek, kita buang tahyul-tahyulnya, tapi kita pakai dan kita adaptasi itu untuk memberitakan Injil. Ampaunya terima dengan senang hati. Kalau kasih ampau, pakai kertas merah. Adaptasi. Jangan pakai kertas putih. Ada seorang penceramah, dia pernah ceramah di Kaimpton, dia katakan, kenapa harus kasih ampau kertas merah? Pakai kertas putih juga enggak apa-apa. Dan setelah dia ceramah, encim-encim langsung ngomel. Pastilah saudara, kenapa alergi mengadopsi ampau kasih kertas merah? Kertas putih itu di rumah duka. Kalau saudara pergi ke rumah duka seorang yang Buddha yang belum percaya, jangan pakai baju merah. Saudara tidak akan bisa menginjili mereka kalau saudara datang pakai baju merah. Kita mesti bisa memahami budaya orang dan kita adaptasikan diri dalam budaya itu supaya kita bisa dekat dengan dia. Dan kita bisa bangun jembatan, bukan tembok yang kita bangun. Saudara, hampir setiap tahun, saya dapat kiriman onde dari jemaat, juga bacang dari jemaat, juga bubur hokjia dari jemaat, kue pia dari jemaat. Bukankah semua itu bagian dari budaya Tionghoa? Yang merupakan hal yang non-esensial yang diterima, dan kalau suatu hari saudara PI ke rumah orang Tionghoa dan kemudian disodorkan onde, karena pas makan onde, terima dengan sukacita saudara. Dan beritakan Injil. Dan dia akan senang kalau kita menghargai budayanya. Demikian juga ketika kita memberitakan Injil kepada orang Islam. Jangan alergi dengan hari raya mereka. Ketika Idul Fitri, ucapkan Idul Fitri, jangan menjadi kadrun Kristen. Itu merupakan jalan masuk bagi kita untuk memberitakan Injil. Saya pernah memberitakan Injil kepada supir gereja. Pada waktu itu adalah Idul Adha, korban. Nah, saya ngobrol dengan dia. Dia nggak sadar, saya sudah masukkan Injil. Mulai dari korban sapi dan macam-macam latar belakangnya. Dan saya katakan ada korban yang lebih besar. Dan orang Yahudi sudah nggak korban lagi sapi, kata saya. Karena mereka menantikan Mesias, Yesus. Dan itu sudah datang sebagai korban. Sepanjang perjalanan menuju ke kuburan, kalau saya akan mimpin penguburan hari itu, saya sampaikan berita itu dengan Idul Adanya dia. Saya kenal seorang Kristen yang suka sekali mengatakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan orang Kristen ini berkata, kita harus bersandar kepada Tuhan. Dia orang karismatik yang kelihatan sangat saleh sekali. Dan suatu hari saudara, pada hari raya korban Idul Adha, tetangganya kasih daging korban. Dia tolak. Dia mengatakan, nggak mau makan daging korban. Ketika dia menolak, bagaimana mungkin dia bisa ngobrol dengan tetangga? Bagaimana mungkin dia bisa masuk memberitakan Injil kepada tetangganya? Kami setiap tahun menerima kiriman daging korban setiap Idul Adha dari tetangga. Saya memang tinggal dekat masjid saudara, hanya beda 3 rumah. Makanya telinga saya udah kebal. Saya bisa tidur subuh jam 4 tanpa terganggu. Kecuali pembinaan pakai Zoom saya agak terganggu. Saya sih nggak pernah antri di masjid supaya dapat jatah daging korban. Nggak pernah saudara. Tapi kami dapat daging korban itu setiap tahun dari tetangga. Setiap tahun. Karena dia mempersembahkan korban. Nah, pada waktu dia berikan daging korban itu, apakah saya tolak? Enggaklah saudara. Kami menerima itu dengan senang hati. Kami menghargai itu. Daging korban yang diberikan oleh dia memang jatahnya dia. Bukan untuk orang miskin, itulah dibagi untuk orang miskin yang lain. Dan satu hari ketika bertemu dengan istri saya, dia berkata seperti ini. Bu, saya kasih daging korban. Saya pikir kasih aja ke ibu lah, walaupun mungkin ibu mungkin buang daging itu, kata dia. Jadi pikiran tetangga saya itu ketika berikan pada orang Kristen dan seorang pendeta, daging itu saya akan buang. Kata istri saya, enggak bu, saya bikin soto, saya bikin sop. Dia senang sekali saudara. Ketika istri saya mengatakan, kami enggak buang, kami bikin soto.
kalau kita tidak bisa mengakomodasi hal itu yang non-esensial itu, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil? Belum juga kita bicara, mereka sudah tutup telinga. Kita harus bisa berkata seperti Paulus, segala sesuatu aku lakukan demi apa? Demi Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Itulah hasrat tunggalnya Paulus, memberitakan Injil. Saudaraku, bawalah orang-orang datang kepada Kristus. Coba kita lihat sebuah grafik ketika orang datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang saudara jumpai pada hari ini mungkin masih berada di tingkat 1. Mereka tidak ada kesadaran akan Allah. Tapi suatu hari saudara kontak dengan mereka, saudara bisa membangun jembatan dengan mereka, bisa. Saudara juga bisa membangun tembok pemisah dengan mereka, dan mereka akan tetap tinggal di tingkat 1. Kalau saudara membangun tembok pemisah, memandang rendah, menolak semua apa yang dia miliki. Tapi kalau saudara bisa beradaptasi, mengakomodir hal-hal yang non-esensial, dan saudara dapat kesempatan memberitakan Injil, orang itu tidak usah jauh-jauh, bisa masuk ke tingkat yang keempat. Tertarik kepada Kristus. Tugas kita ringan, saudara. Memberitakan Injil, bersaksi itu tidak berat. Yang berat itu hatinya kita. Pola pikirnya kita. Kita mesti singkirkan hati yang sombong. Singkirkan pola pikir yang kaku. Ada hal-hal yang non esensial yang kita bisa terima. Ada hal-hal yang esensial yang kita tidak bisa negosiasikan. Kita mesti bisa membedakan ini. Kita mesti minta pimpinan dari Tuhan. Dan kita mesti luwes. Kita mesti punya hati seorang hamba, supaya kita bisa bangun jembatan. Dan kalau jembatan sudah terhubung, tidak susah bagi saudara bicara. Sangat mudah untuk bicara. Beritakan Injil. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami mungkin begitu kaku, dan kami memandang rendah orang lain, budaya orang, agama orang ya Tuhan. Hingga kami bukan membangun sebuah jembatan, tapi kami bangun tembok, dan tembok itu ada di hati kami, yang harus kami singkirkan, supaya kami dapat memberitakan Injil. Seringkali sikap-sikap kamilah yang menghalangi Injil diberitakan. Bukan susahnya memberitakan Injil, tapi sikap hati kami Tuhan. Sikap kami kepada orang-orang. Kami tidak bisa seperti Paulus yang menghambakan diri, yang merendahkan diri, dan tidak bisa seperti Tuhan Yesus yang turun dari tempat yang tinggi menjadi manusia. Bantulah kami, supaya kami bukan pakai hikmat dunia memberitakan Injil, tapi kami memakai hikmat salib, merendahkan diri, turun ke tempat yang rendah untuk memberitakan kabar baik ini. Terpuji nama Tuhan, kami yakin Tuhan akan pakai kami, berikan kami kuasa hingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, banyak jiwa yang boleh datang pada Tuhan, banyak jiwa yang boleh berdoa bersama-sama dengan kami kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.